Selamat pagi, siang ataupun sore bagi kalian semua. Kali ini kita akan bertemu lagi di mata kuliah kita yaitu Analytical and Creative Thinking, di mana kali ini kita akan berbicara atau membahas mengenai berpikir out of the box. Banyak yang mengatakan bahwa berpikir out of the box ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengembangkan kreativitas. Kenapa? Ini merupakan salah satu langkah kita untuk bisa menemukan solusi baru dari hal-hal yang memang biasanya atau kebanyakan dilakukan oleh orang lain. Nah, apa sih yang dimaksud berpikir out of the box? Kalau kita tahu kebanyakan orang berbicara tentang suatu hal biasanya menyelesaikan suatu masalah, maka mereka akan melakukan atau menyelesaikan permasalahan dengan cara yang relatif sama ataupun seragam. Ada orang-orang yang memiliki kreativitas lebih dengan mengambil resiko, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Memang terkadang membutuhkan effort atau usaha yang lebih keras daripada kebanyakan orang-orang yang menyelesaikan masalah dengan cara yang biasa-biasa saja. Tetapi biasanya sesuatu yang dihasilkan dari cara berpikir out of the box ini bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dan juga bermanfaat bagi orang lain. Memang terkadang berpikir out of the box ini memiliki resiko juga, nggak mungkin sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang besar resikonya kecil. Itu pasti akan selalu iringan, di mana resiko besar itu pasti akan juga menghasilkan sesuatu yang lebih besar juga. Nah, ini yang harus dipahami dan dicermati bahwa ketika kita memiliki salah satu cara atau metode penyelesaian yang berbeda dari kebanyakan orang, tentu saja kita harus analisis, tentu saja kita harus pelajari, tentu saja kita harus cermati resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi sehingga kita bisa membuat mitigasi penyelesaian masalahnya apabila rencana yang kita buat gagal, apabila rencana yang kita buat tidak maksimal. Nah, ini harus kita benar-benar persiapkan. Nggak bisa kita membuat pola penyelesaian yang baru tetapi kita hanya mendapatkan bahan permasalahan itu di permukaannya saja. Nah, kita harus analisis, kita harus pahami bahwa orang-orang yang kreatif itu pasti menyelesaikan masalah dengan cara berpikir out of the box. Tetapi out of the box yang dimaksud adalah dia benar-benar memang memahami permasalahannya, kemudian sudah mempelajari dan menganalisis apa yang akan dilakukan atau direncanakan. Ya, karena kenapa kita harus berbicara atau berpikir out of the box? Karena di zaman sekarang ini kemampuan untuk berinovasi dan berpikir menjadi suatu keharusan. Nggak lagi orang-orang yang berpikiran standar itu bisa uh, survive dengan baik nantinya. Nah, diharapkan ke depan orang-orang yang berpikir out of the box ini bisa tampil lebih baik ya, dan juga bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan di era yang semakin luar biasa, terutama di sektor digitalisasi, di mana kalau dulu kita memang benar-benar menggunakan tenaga manusia yang cukup banyak, tapi sekarang semuanya digantikan oleh mesin, semuanya digantikan oleh teknologi, semuanya digantikan oleh IT. Ya, kalau di beberapa negara pengisian bahan bakar sudah langsung diisi oleh customer ataupun kasir sudah ada penggantinya menggunakan robot, di Indonesia belum. Tapi itu pasti akan terus terjadi, akan terus dilakukan pengembangan-pengembangan seperti itu sehingga tentu saja akan banyak pengurangan-pengurangan pegawai, pengurangan-pengurangan karyawan yang akan dilakukan oleh banyak perusahaan. Kenapa? Mesin akan lebih murah bagi perusahaan. Mesin tidak akan menuntut A, B, C, D, E, F, G, tunjangan BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, THR, dan lain-lain. Ya, tetapi manusia sebaliknya, dia akan banyak menuntut sehingga perusahaan tentu saja akan lebih untung ya dalam penggunaan mesin dibandingkan tenaga manusia. Nah, inilah yang harus kalian cermati dan pahami bahwa kalau kita nggak memiliki skill lebih, kalau kita nggak bisa berpikir jauh ke depan, tentu saja ini akan mengkhawatirkan bagi diri kita, terutama ya diri kita masing-masing, mau seberapa jauh sampai kapan kita akan bisa survive menghadapi revolusi-revolusi yang semakin terus terjadi. Ya, persaingan ketat membuat berbagai perusahaan mau tidak mau harus melakukan inovasi untuk terus berinovasi. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang kreatif dan mengembangkan bisnisnya ya. Nantinya yang akan bisa bertahan atau dipertahankan oleh perusahaan-perusahaan adalah orang-orang yang bisa berpikir kreatif ya. Karena perusahaan membutuhkan orang-orang yang bisa
misalkan menciptakan suatu teknologi dalam hal pengembangan produksinya, ataupun orang-orang yang bisa melakukan terobosan dalam hal pemasarannya, inilah yang nantinya akan dipertahankan oleh perusahaan-perusahaan. Sehingga kalau kalian misalkan bekerja sebagai salah satu marketing di sebuah perusahaan, tetapi metode kalian hanya biasa-biasa saja, tentu saja perusahaan juga akan melihat dan mencermati kenapa dia tidak menggunakan cara yang lebih efektif, lebih akurat, dan juga bisa mencapai target dengan lebih baik. Nah, ini yang harus kalian pahami, bahwa orang kreatif nantinya ya akan dipertahankan. Kalau kalian ngerasa bahwa saya orang yang biasa-biasa saja, saya hanya orang yang punya kemampuan di bidang keilmuan saya, toh nggak ada lebihnya, ya ini yang sangat berbahaya. Kalian harus lebih menggali lagi, mengasah lagi pemikiran-pemikiran kreatif yang ada pada diri kalian, dan berani mencoba. Kuncinya berani mencoba dan tidak mental block, ya. Tidak berpikir bahwa saya nggak mungkin bisa, saya tidak itu mustahil saya lakukan, itu bukan ilmuwan saya, itu bukan bidang saya. Kalian harus membuka wawasan kalian, menerima saran dan masukan dari orang lain, agar kalian berani mencoba, ya. Kalau kalian sudah mencoba, kalian sudah tahu apa yang menjadi titik lemah kalian, apa yang akan kalian lakukan ke depannya ketika kalian dihadapkan dengan hal serupa, ya. Jadi itu akan mengasah kalian, mengasah ketajaman berpikir kalian, ya, mengasah kreativitas kalian, ya. Kuncinya adalah kalian harus berani mencoba. Untuk menjadi kreatif kita harus thinking out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Kenapa kita harus berpikir di luar kotak kalau bahasa Indonesia? Karena kalau kita terkungkung di dalam satu pemikiran saja, kalau misalkan ada banyak sampah plastik misalkan di sekitar rumah kita, orang-orang berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, ya udah pungut bakar. Itu tuh sangat biasa saja. Tetapi orang yang berpikir out of the box, maka oke, kita kumpulkan sampahnya, kemudian kita kelola sampahnya, kita jadikan biji plastik, kita jual. Nantinya orang-orang yang bisa mengumpulkan plastik akan kita timbang dan akan kita jadikan tabungan yang bisa diambil setiap akhir tahun atau setiap nanti lebaran dan lain-lain. Jadi memang pasti akan ada effort lebih, pasti akan ada usaha yang harus dilakukan secara lebih, tetapi hasilnya juga akan lebih bisa dirasakan. Hasilnya nanti kedepannya kalian akan dianggap seseorang yang memang memiliki terobosan, memiliki pemikiran yang memang lebih luas dan lebih baik daripada orang lain, ya. Dan apa yang kalian lakukan juga bisa akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang kreatif ketika terlibat dalam suatu masalah pelik, dia tidak akan duduk diam dan bergulat dengan masalah. Dia harus keluar dan melihat masalah secara keseluruhan. Dengan begitu, dia bisa menentukan solusi terbaik bagi penyelesaian masalah tersebut, ya. Ketika ada masalah, kalian hanya di rumah saja tiduran, merenung, nggak pernah berpikir tentang solusinya. Yang kalian pikirkan adalah, kenapa sih bisa salah? Kenapa sih bisa salah? Kenapa saya nggak melakukan itu? Kenapa saya nggak melakukan itu? Maka kalian akan terus di bawah masalah yang tidak akan pernah selesai. Tapi orang yang kreatif, oh kenapa saya kemarin bisa salah seperti itu? Berarti saya harus lakukan ini. Gimana cara menutupi kesalahan saya yang lalu? Saya harus melakukan ini, ya. Berani keluar, berani menceritakan masalahnya, tapi tentu saja kepada orang yang bisa dipercaya, kemudian mendengarkan saran dan pendapat oleh orang lain, itu dari orang lain itu penting. Tentu saja ketika kalian menyampaikan cerita permasalahan kalian kepada orang-orang yang benar-benar bisa kalian percaya. Kalau enggak, ya masalahnya jadi semakin besar dan semakin banyak. Kemudian berpikir boleh out of the box, tapi yang dipilih untuk dieksekusi harus yang inside the box. Seperti Harry Houdini yang selalu berhasil mencari jalan keluar dari box dalam keadaan terikat, ya. Jadi walaupun out of the box, tentu saja yang kalian harus pikirkan adalah sesuatu yang benar-benar bisa kalian eksekusi. Jadi bukan berarti ketika out of the box itu benar-benar jalan kalian sendiri nggak yakin dengan apa yang kalian lakukan, nggak boleh. Saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa yang harus kalian lakukan atau kalian kerjakan ketika berpikir out of the box adalah kalian sudah menganalisis, kalian sudah mempersiapkan, menyiapkan mitigasinya ketika itu tidak maksimal dan sebagainya. Berarti bukan serampangan kalian berpikir di luar kebiasaan oleh orang-orang lain, tetapi juga harus pada track di mana kalian yakin bisa menyelesaikan itu, ya. Kemudian inspirasi kreatif dari pesulap Harry Houdini. Bagaimana ia mempertaruhkan nyawa dan nama besarnya untuk meloloskan diri dengan berbekal sebuah kreativitas. Jadi Harry Houdini ini pesulap yang dimana dia biasa mengikatkan dirinya
kemudian dimasukkan dalam peti gitu ya, dalam peti, dan dia bisa biasa ya kalau pesulap ada trik-triknya ya, kayak ditusuk-tusuk dan lain-lain, dan dia bisa melakukan atau membebaskan diri. Nah, inilah sebuah cara atau kreativitas yang bisa dilakukan oleh orang lain ya. Caranya beragam, caranya terukur, caranya disiapkan ya. Bukan berarti berpikir of the box itu yang penting berbeda dari orang lain. Bukan itu tujuannya. Tapi berbeda dari orang lain tapi memiliki manfaat bagi banyak orang dan bisa dilakukan. Seperti kata pepatah, innovate or die. Kita harus berpikir dan bisa melaksanakan sesuatu program atau ide kreatif kita dihadapkan dengan uh, pada berbagai keterbatasan. Jadi kalau kita nggak melakukan inovasi, kita akan mati. Tetapi apa yang kita lakukan juga benar-benar harus bisa kita lakukan. Bukan sekedar sebuah wacana, bukan sekedar narasi kita, tetapi benar-benar harus bisa kita lakukan. Ya, kenapa? Ketika ide kreatif sudah siap untuk direalisasikan, setelah itu tiba waktunya untuk membuat planning dari proyek pekerjaan yang kita laksanakan. Jadi kalau kalian sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan, narasinya sudah siap, pekerjaannya sudah siap, maka saatnya kalian bikin planning, kalian saatnya bikin rencana untuk bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan atau rencana kerja kalian. Ya. Sehingga apa? Akan terukur seberapa jauh, seberapa lama, timelinenya seperti apa, targetnya seperti apa, kemudian capaian indikatornya seperti apa. Ini akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan atau mengerjakan sebuah permasalahan. Jadi mulailah dari hal-hal kecil, dari kebiasaan kalian. Misalkan perkuliahan kalian, ya, kalau sekarang misalkan hybrid atau online atau kalian yang full tatap muka, nah, kalian coba mengatur schedule kalian. Kalian coba mempersiapkan, menjadwalkan mata kuliah kalian. Kenapa saya dapat nilai B pada mata kuliah tertentu? Apa yang salah di dalam pekerjaan saya? Apa yang salah dari perkuliahan saya? Oh, saya jarang masuk. Oh, saya jarang absen. Oh, saya jarang mengerjakan tugas. Oh, tugas saya sering telat. Oh, pekerjaan saya ini. Kalian analisis, kemudian kalian coba selesaikan permasalahan tersebut ya. Kalau misalkan kalian biasanya mengeluhkan nilai kalian setelah 1 bulan setelah nilai diupload, ya salah. Coba biasakan kalian rajin cek misalkan nilai. Kemudian setelah diupload 2 hari kemudian kalian bisa konfirmasi ke dosen, kenapa Pak saya bisa nilainya misalkan di ada masalah atau permasalahan apa. Jadi nggak lagi kalian menunggu seperti orang kebanyakannya setelah ada teman-temannya yang geger, yang heboh bahwa nilai sudah keluar baru kalian merespon itu, dan akhirnya apa, dianggap sudah lama, dosen juga nggak mau lagi memperdulikan kalian untuk perbaikan nilai itu. Tapi ketika kalian masih di awal kemudian ada perbaikan, nah itu mungkin lebih bisa masuk akal ya, karena memang masih ada jeda untuk transisi perbaikannya. Tapi kalau kalian sudah sangat lama, dianggap kalian sudah nggak peduli dengan nilai kalian, dianggap sudah terima. Nah, itu yang harus juga kalian pahami ya. Jadi setelah kalian memiliki ide, harus membuat planning yang bisa benar-benar dikerjakan ya. Itu untuk materi pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian komen di kolom komentar atau bisa di WA group. Terima kasih, selamat beraktivitas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.